Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadli, apa kabar? Ketemu lagi hari ini. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Bapak. Sehat nggih, Pak Fadli? Ya, alhamdulillah sehat, sehat. Keluarga Pak Ika pripun? bagaimana? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak Fadli. Masih Bahagia hari ini ya. Terlihat hati alhamdulillah bahagia sekali. bahagia bisa ketemu Pak Wajahnya Fadli. berseri-seri. Nah, Pak Fadli tadi kayaknya WA saya mau ngobrol-ngobrol sesuatu ya, Pak Fadli. Apa Pak Fadli yang mau diobrolkan ini? Begini, Pak Ika. Mm-mm. Eh, saya ada satu siswa yang setiap ada kegiatan seperti sholat duha itu kok alasannya macam-macam ya, Pak. Yang Hmm. tidak bawa sarung, terus datangnya terlambat, Mhm. begitu Pak. Oh. Nggak diajak sholat itu angel gitu Pak Iga. Jadi jadi masalahnya ada siswa yang sering bolos sholat duha gitu ya. Iya Pak Iga, betul Pak. Nah, jadi berapa anak Pak Fadri ini yang masalahnya seperti itu? Eh, dua anak Pak Iga, kelas 6 itu Pak Iga. Dua anak kelas 6. Oke, oke. Nah, kira-kira Pak Fadli sudah mencari tahu nggak permasalahan mereka itu kok bisa anu sering bolos sholat? Saya sempat tanya sama anaknya, Hmm, saya sempat tanya ke teman-temannya, hmm, hmm, ternyata itu hanya alasannya saja Pak Iga. hmm, Di Dia belajar di TPQ juga sholat, tapi hmm, ketika di sekolah kok tidak mau sholat berjamaah gitu, sholat duha. Kemudian saya tanya alasannya masih tetap ini apa tidak bawa sarung. hmm. Eh, Kalau sudah ini datang terlambat begitu Pak Iga, terus seperti itu. Eh, Kemungkinan anak ini malas Pak Iga, Hmm, 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 malas, gak mau ikut aturan gitu loh. hmm, hmm, hmm. Jadi sebenarnya kalau Pak Fadli cari tahu tadi anaknya itu kata teman-temannya juga, terus Pak Fadli identifikasi ke anaknya, kayaknya anaknya sebenarnya kalau di TPK sholat, rajin ngaji berarti Pak Fadli anaknya ya. Iya, Tapi di sekolah wajib. tidak sholat dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam Mm, alasan. mm, Begitu, Bapak. mm, mm, mm. Nah, kira-kira Pak Fadli, ini kan Pak Fadli kan sudah mengetahui sumber-sumber masalahnya. Dia itu banyak alasan. Terus kemudian sebenarnya di TPK dia itu sholat. Nah, Pak Fadli itu eh, bisa melihat kekuatan dari diri Pak Fadli nggak untuk mengatasi masalah ini? Pak Fadli itu kuatnya di bagian apa? Entah itu apa komunikasi atau apanya gitu. Eh, Kalau saya cenderung Hmm. intens komunikasi dengan siswa. Kemudian saya mencoba menggali lagi, saya datangi ke rumahnya, Pak Iga. Hmm. Karena sudah beberapa kali tidak mau, Hmm. sudah beberapa kali saya nasihati, tapi kok masih tetap gitu loh. Saya langsung ke rumahnya, tanya sama orang tuanya, ada apa kok anak ini seperti Hmm. ini. Kemudian kok ditipiki sholat, kok di sekolah dengan bermacam alasan tidak sholat. Ternyata hasil hasil saya tanya ke orang tuanya itu seperti ini, Bapak. Itu tadi sudah bawa sarung, Pak. Hmm. Sudah pamitan sama saya. Tetapi kok di sekolah alasannya tidak bawa sarung gitu loh, Pak. Setelah saya identifikasi seperti itu, Bapak. Hmm. Hmm. Oh, jadi mungkin Pak Fadli sudah melakukan cross check juga dari teman-temannya, dari orang tuanya juga sudah home visit. Anaknya katanya bawa sarung, tapi kalau di sekolah tetap nggak bawa sarung gitu. Iya, Alasannya seperti itu. alasannya seperti Mm-mm. itu, Pak. Nah, Iya, kekuatan Pak Fadli kan di komunikasinya. komunikasi betul, Bapak. Eh, Kira-kira upaya apa saja Pak Fadli yang bisa dilakukan melalui komunikasi itu? Saya eh, datang ke orang tuanya terus
memberikan masukan, sedikit masukan ya, sharing dengan orang tuanya bahwa di sekolah itu pentingnya sholat berjamaah di sekolah, sholat duha di sekolah itu mengajari anak selalu taat pada aturan, terus belajar untuk lebih baik, sholat tepat waktu, ikut kesepakatan sekolah, mengikuti kesepakatan sekolah, bahwa di sekolah ada kesepakatan sekolah yang sebelum masuk kelas harus sholat duha terlebih dahulu yang sudah terjadwal. Itu saya utarakan sama orang tuanya, Pak. Kemudian ada tip yang saya siapkan. Saya menyiapkan sarung sendiri, Pak. Dari rumah saya siapkan sarung, kemudian saya taruh di musola. Nah, itu ini trik saya apabila anak itu alasan sarung lagi, tidak ada alasan sarung lagi. Saya ini, Pak, siapkan sarung. Oh, ini loh ada sarungnya. Seperti itu, Pak. Itu selama upaya saya seperti itu, Pak. Sampai seperti itu upaya saya yang saya Jadi lakukan. disiapkan sampai menyiapkan sarung juga, terus sudah share ke orang tua, menjelaskan berbagai macam acara sekolah yang tujuannya untuk peningkatan ibadah juga Pak Fadli ya. Nah, Iya, betul, Pak. jadi kalau saya tangkap Pak Fadli sudah menyiapkan dua rencana ini. Sharing kepada orang tua, kemudian membawakan sarung karena alasannya sering nggak bawa sarung tadi ya Pak Fadli. Iya, iya, Nah, iya. oke oke oke. Datang terlambat itu kan perlu komunikasi, Pak, dengan Hmm, orang tuanya juga. hmm, Apa sih penyebabnya kan seperti hmm, itu. hmm. Nah, bentar Pak Fadli. Kira-kira misalkan dalam katakan saja masuknya 6 hari ya di sekolah ya. Iya, betul, Pak. Nah, dalam 6 hari itu kan, oh bentar Pak Fadli, saya tanyakan dulu. Untuk sholat duhanya setiap hari atau pada hari-hari tertentu saja Pak Fadli? Kami punya jadwal itu gantian, Pak. Setiap hari itu bergantian. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu Hmm, setiap ada jam mata pelajaran agama Islam itu sholat dulu. Jadi tidak tidak setiap hari satu kelas semua anak itu sholat. Jadi per hmm, kelas, Pak, hmm. sholatnya. Oke Per oke. kelas. Makanya Hmm. satu minggu satu kali sebenarnya, Pak. 1 minggu 1 kali, Ya, tapi sebenarnya satu minggu satu kali. berarti sebulan 4 kali. Ya, Nah, sebulan 4 kali, dari angka 4 itu Pak Fadli menemui dia sholat itu berapa kali? satu kali, Pak. 1 kali, cuman 1 bulan Satu satu kali, kali. ya. Iya, saya rapi, Pak, catatannya kalau seperti itu. Makanya Hmm, saya curhat ke Pak Iga hmm. gara-gara itu, Pak. Iya, ini lupa nanyain objektifnya Pak Fadli. Kira-kira harapan Pak Fadli dengan diskusi ini targetnya apa sih? Ya, paling tidak anak itu dari angka 1 sampai 10 bisa 8 lah, Pak, untuk bisa bisa kembali ini, Pak. Targetnya Pak Kembali Fadli sholat. Ya, delapan sholat puluh lah. persen gitu ya, delapan Ya, puluh persen. delapan puluh Oke, oke, persen lah. oke. Bisa lah, bisa Oke, sholat lah. kita Dua lah. anak itu bisa dari 4 itu 4 kali sholat minimal 2 atau 3 lah, Pak. Oke. Target saya seperti itu. Berarti ada peningkatan dari jumlah Iya. sholatnya gitu ya targetnya. Nah, tadi kan sudah identifikasi beberapa solusinya Pak Fadli ya. Pak Fadli mengungkapkan kekuatannya Pak Fadli pada komunikasi. Terus dari komunikasi Pak Fadli juga mengungkapkan ada opsi sharing kepada orang tua, juga menyiapkan sarung karena alasannya kadang nggak bawa sarung gitu Pak Fadli. Iya, iya. Nah, oke, dari sini apakah ada opsi tambahan atau opsi cadangan Pak Fadli? Ini, Pak, di situ kan guru agamanya perempuan. Hmm, Jadi saya selain biasanya kan kalau perempuan tuh sholatnya kan ada halangan dan sebagainya ya, Pak hmm, ya. Nah, meskipun guru agama saya itu tidak sholat, saya suruh nunggu nih, Pak. Saya hmm, suruh cari anak itu. hmm, Saya suruh cari anak itu hmm, biar biar tetap sholat gitu, hmm, Pak. hmm. Oke, oke, terima kasih. Jadi ada 3 opsi Pak Fadli sudah menyiapkan ini dari kekuatannya Pak Fadli. Ada share ortu, menyiapkan sarung, dan komunikasi dengan guru agama. Nah, Iya. oke. Eh, baik Pak Fadli. Kira-kira
prioritasnya dari ketiga rencana itu yang Pak Fadli paling beratkan itu pada opsi yang mana Pak Fadli? Antara sharing dengan orang tua, terus kemudian menyiapkan sarung, serta komunikasi dengan guru agama. Yang menjadi prioritas yang mana Pak Fadli? Eh, yang saya prioritaskan itu sharing dengan orang tua dan membawakan sarung, Pak. Oh, bisa Sharing dipahami. dengan orang tua karena motivasi anak itu Mm, kalau dapat dukungan baik dari orang tua, menurut saya dia akan baik gitu loh. mm, Jadi kalau kita komunikasi dengan orang tua, baik by WA atau datang langsung, berdekatan Pak rumahnya, berdekatan dengan sekolah. Saya sering datang ke rumahnya. Jadi memaksimalkan hubungan itu Pak. mm. Oke, oke, oke. Memaksimalkan hubungan saya dengan orang tua, bagaimana anak itu menjadi baik, sholat tanpa dipaksa dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal. Jadi dia tetap Mm, sholat karena itu menurut saya sudah di samping kesepakatan sekolah mm, juga kewajiban, Pak. Oke. Jadi Pak Fadli lebih prioritas ke sharing kepada orang tua, termasuk juga mengingatkan kesepakatan sekolah itu ya yang sudah Ya, diyakini sebagai kebajikan bersama-sama. iya, Nah, Pak. oke Pak Fadli, dari tiga opsi itu tadi, kira-kira antara komunikasi dengan guru agama, sharing dengan orang tua, terus kemudian menyiapkan sarung yang Bapak Fadli siapkan untuk anaknya, hambatannya yang mungkin terjadi apa Pak Fadli? Nah, ini, Pak. Mm-mm. Hambatan yang terjadi itu yang paling paling saya alami kemarin itu ketika saya mau datang ke orang tuanya, satu orang tuanya kebetulan sudah berangkat kerja, Pak. Hmm. Nah, yang kedua, ketika anak itu tidak sholat dengan alasan terlambat, ini sering ini Pak, tidak di kelas, tidak langsung masuk ke sekolah. Jadi dia masih kadang di rumah temannya Hmm. gitu Pak. Kadang main di sebelahnya sekolah gitu Pak. Jadi saya harus mencari dulu kemana anak ini. Seperti itu hambatan-hambatan yang Hmm. saya alami selama ini Pak. Mhm. Jadi ada dua hambatan Pak Fadli ya. Yang pertama orang tuanya berangkat kerja, yang kedua katakan saja anaknya nggak langsung berangkat ke sekolah gitu. Betul, Ada harus acara mampir. mampir-mampir. Padahal Oke. sudah tahu itu jadwalnya ya harus sholat duha. Seperti itu Pak. Siap, siap. Nah, dari dua hambatan ini Pak Fadli punya rencana apa ya untuk apa namanya mengatasi hambatan yang orang tuanya sudah berangkat kerja, kemudian anaknya yang tidak langsung ke sekolah itu. Kira-kira bisa diantisipasi seperti apa Pak Fadli? Menurut saya kemungkinan saya akan luangkan waktu lebih banyak, Pak. Hmm. Jadi saya tidak akan datang untuk komunikasi itu tidak akan datang pagi hari. Hmm. Saya coba di sore Hmm. ketika orang tuanya kemungkinan sudah ada, saya coba datang, saya meluangkan waktunya datang untuk komunikasi dan ini apa sekalian melihat anaknya kegiatan di rumah itu seperti apa, Pak. Itu yang harus saya lakukan karena menurut saya opsi itu Pak, Hmm. karena kalau di pagi dan siang Hmm. hari jam-jam sekolah orang tuanya sudah berangkat kerja pagi Pak. Hmm. Jadi di atas jam 12 jam 1 itu Pak saya harus datang ke orang tuanya untuk Hmm. komunikasi tentang anaknya seperti apa ketika jadwalnya sholat duha Pak. Oke, oke, oke. Jadi waktunya sore hari itu yang untuk antisipasinya ya. Yang Iya anaknya betul. yang orang tuanya sudah berangkat kerja. Terus kemudian Iya. kira-kira Pak Fadli punya rencana nggak ketika anaknya itu nggak langsung berangkat ke sekolah? Nah ini Pak, eh, di situ saya ada Pak RT Pak. Pak Herdi. Nah, kebetulan di sebelah sekolah itu ada Pak RT dan anak itu saudaranya anak itu di sebelahnya rumahnya di sebelahnya Pak RT itu Pak. Mungkin Hmm. bisa jadi opsi lagi kalau saya libatkan Pak Hmm. RT itu ya Pak Hmm. ya untuk Hmm. menasihati anak tersebut. Hmm. Terus saya punya keyakinan lagi, saya mau datang ke guru madrasahnya Pak.
Hmm, untuk lebih memotivasi anak itu apa sih mhm, pentingnya sholat duha di sekolah, mhm, kesepakatan di sekolah. Saya ingin seperti itu, Pak. Itu mhm, akan saya lakukan, Pak. oke oke, Itu rencana saya. jadi Pak Fadli kan kekuatannya di komunikasi nih, juga mengajak Iya, masyarakat untuk membangun lingkungan yang baik gitu, Pak, ya, iya, iya. yang Itu perlu ditargetkan kita libatkan menurut saya, Pak. mhm, Karena eh, apabila anak itu misalkan di rumahnya, saya mhm, sudah komunikasi dengan Pak RT, kan Pak RT mhm, bisa menegur, loh kamu kok mmm, masih di sini? nggih, Yuk jadwalnya sholat duha, kan bisa seperti itu Pak. Ini menurut saya bisa membantu saya lah. mmm, Kok saya kepikiran seperti itu ya Pak ya? oke. Siap ya, jadi ini yang mikir solusinya Pak Fadli sendiri, saya nggak ikut-ikut. Saya cuman menemani ngobrol ngopi-ngopi seperti biasa Pak Fadli. Iya, Oke Pak Fadli, dari pembicaraan kita tadi untuk mengatasi permasalahannya anak-anak Pak Fadli yang spesial itu tadi, Pak Fadli punya rencana seperti apa untuk melaksanakannya? Dari kan ya. tadi kan saya review dulu Eh, Pak Fadli ya. ini saya akan Oh, lakukan mulai minggu depan Pak. Minggu jadi depan akan saya coba. Hari Senin kan jadwalnya, mhm, berarti Senin depan sudah saya lakukan itu Pak. mhm, oke siap Jadi siap, hari Sabtu saya akan datangi mhm, orang-orang yang sudah saya anggap, oh ini mhm, saya petakan dulu. Ini nanti biasanya mhm, anak ini di sini, nanti saya butuh orang ini. mhm. Langsung eh, minggunya saya akan ke orang tuanya, Pak. Oke oke. Jadi Mudah-mudahan mhm, Senin bisa bisa mmm, teratasi anak ini. jadi rencananya mulai pekan ini sudah mulai dijalankan Pak Fadli ya? Iya betul, Pak. Komunikasi dengan lingkungan masyarakat, dengan orang tua yang sore hari tadi Pak Fadli, untuk mengatasi masalah itu. Oke, siap siap. Jadi Pak Fadli sudah menyiapkan senjata untuk berperang ini kayaknya. Nah, Ya begitulah, Pak. Biar oke oke. ini, Pak. Heeh. Biar teratasi, Pak. Nah, agar kita kan sudah punya rencana Pak Fadli ya, sudah mantap rencananya ini. Agar Pak Fadli tetap berkomitmen untuk terus memperjuangkan kehadirannya anak-anak ini untuk kehadiran totalnya minimal 80%, kira-kira siapa yang bisa Pak Fadli ajak untuk mendampingi Pak Fadli? Nah, ini yang pertama adalah guru agama. Hmm, Yang kedua, saya ada guru di daerah situ yang juga eh, seorang ustadz, Pak. mhm, Itu yang saya hmm, ajak oke, bisa membantu saya kira-kira. mhm mhm. Oke, siap. Nah, Pak Fadli, dari pembicaraan ini Pak Fadli sudah menemukan solusi apa enggak dari permasalahannya? Eh, Alhamdulillah Pak. Jadi saya itu yang pertama saya lakukan tadi itu komunikasi dengan orang tuanya Hmm, setelah beliau pulang kerja. Yang kedua eh, bekerja sama dengan tokoh ya salah satunya Pak RT yang rumahnya kebetulan di sebelahnya saudaranya anak tersebut. Yang ketiga saya akan tanya kepada ustadz guru yang di sekolah saya juga ustadz itu dan melibatkan guru agama. oke, siap siap. Baik Pak Fadli, kayaknya mantep banget ini. Sudah ada beberapa opsi rencana ya. Nah, kira-kira Pak Fadli kan ini kan pekan depan diuji cobakan, dilihat ya hasil dari tindakannya Pak Fadli hasilnya seperti apa. Kita bisa ketemu lagi nggak Pak Fadli untuk mengobrolkan ini hasilnya kayak gimana gitu? Ya pastilah Pak, Oke. ya, minggu ini kan sudah mulai aksi, Hmm, Senin ini besok sudah saya lakukan hmm. itu. Kemudian 1 minggu ke depan Pak kita akan ketemu lagi. Oke Saya siap. curhat lagi ke Nah, jenengan nah, ini. kita ngopi-ngopi lagi ya sambil Ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol ringan lagi nih. ya. Oke siap. Oke Pak Fadli, tujuan kita sudah tercapai? Alhamdulillah saya sudah menemukan Oke. solusinya. Ya udah Pak Fadli. Berarti tiga Heeh, solusi yang iya, sudah saya temukan tadi Pak iya untuk siap. mengenasi anak tersebut. Ya, Pak Fadli kayaknya ini sudah cukup malam ini. Kita kan bapak-bapak yang memiliki istri. Nampaknya obrolan kita harus di-stop sampai sini, Pak Fadli. Oh gitu ya. Ya, yang penting semuanya Saya senang
senang sekali Pak hari ini Pak. Saya Terima bisa kasih. plong gitu loh sudah cerita ke jenengan ini. Oke, oke. Terima kasih Pak Fadli. Baik Pak Fadli, saya pamit dulu Pak Fadli ya. Terima kasih. Pak Fadli, Nggih, kalau pamit kriyen nggih. nggih. Terima kasih Pak Iya, Iga. sama-sama Mohon Pak maaf Fadli. sudah mengganggu Iya, maaf Pak ya. waktunya panjenengan. Terima Oke, kasih iya, sudah mau eh, mendengarkan curhatan saya. iya, iya ya. Terima kasih Pak Fadli. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum Pak Iga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Selamat malam Pak Iga. Selamat malam Pak Fadli. Ah, bahagia kayaknya hari Heeh, ini. iya. Mudah-mudahan selalu Alhamdulillah. bahagia. Iya, Pak Fadli gimana Tadi kabarnya? alhamdulillah baik Hmm. Bapak. Tadi ada WA ke saya, Mm-mm. katanya mau curhat ini. Iya Pak Kira-kira Fadli. ada apa ini? Saya sebenarnya nggak sabar pengen mau ketemu Pak Fadli ini. Saya ada masalah di sekolah, masalah sama anak-anak sih sebenarnya. Hmm, eh, kira-kira masalah apa sih Pak? Kok sampai ingin curhat kepada saya itu? Gini Pak Fadli, saya kan di sekolah itu ada satu anak, dia itu kayaknya lumayan, kalau pandangan saya Pak Fadli ya, lumayan membandel. Pasalnya apa? Dia sering melakukan penyimpangan-penyimpangan di sekolah yang keluar dari kesepakatan. Terus kemudian dengan melakukan kesepakatan itu padahal dia kan juga ikut menyetujui kesepakatan dan keyakinan sekolah dan kelas. Tapi ketika dia melanggar, dia tetap ngotot nggak mau menerima konsekuensinya Pak Fadli. Gitu. Hmm, wah, gimana perasaannya Pak Iga kalau ada yang seperti itu anaknya? Gimana Pak Fadli ya? Mengganjal nggak enak Pak Fadli. Jadi ada rasa-rasa jengkelnya kadang. Oh, jengkel ya. Iya. Nah, eh, apa yang Pak Iga ingin hasilkan dari diskusi kita hari ini? Oke, yang jelas saya ingin mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya itu. Jadi pengennya si anak itu ada perubahan yang lebih baik lah, minimal jika dia melanggar kesepakatan dan keyakinan, maka dia akan menerima konsekuensinya seperti itu Pak Fadli. Hmm, eh, untuk anak tersebut menurut Pak Iga kira-kira apa sih yang paling penting agar anak itu bisa tidak membandel atau tidak melanggar keyakinan sekolah Pak Iga? Yang paling penting menurut Pak Iga itu apa? Menurut saya, hmm, Ya, kalau gimana Pak menurut Iga? menurut saya yang paling penting agar dia tidak membandel, dia itu punya kesadaran diri yang baik Pak Fadli. Jadi punya kedewasaan, kan sudah jenjang SMA Pak Fadli, harusnya sudah mendekati masa-masa dewasa. Ya, harapan saya inginnya dia bisa konsekuen, bisa apa namanya, tanggung jawab atas dirinya sendiri, kemudian bisa lebih eh, menerima konsekuensinya itu. Hmm, selama ini apa yang Pak Ika sudah lakukan untuk itu? Untuk agar anak itu tidak menyalahi Hmm. kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Apa yang Pak Ika sudah lakukan selama Sel- ini? Selama ini masih cukup sampai berbicara dan berkomunikasi dengan anaknya sih Pak Fadli. Jadi, kenapa kok kamu eee, misalkan datang terlambat kan ada konsekuensinya pakai rompi orange itu. Tapi kenapa kok kamu nggak mau pakai? Anaknya tetap ngotot, Pak, "Nggak mau Pak, saya nggak mau pakai itu," kayak gitu. Jadi saya sementara ini usaha saya masih sebatas komunikasi dengan anaknya saja Pak Fadli. Nah, menurut Pak Iga, selama ini yang sudah lakukan hambatan yang Bapak rasakan selama ini seperti apa, Pak? Hambatannya adalah Pak Fadli, saya ada kekhawatiran blunder atas keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi hambatan-hambatan itu kayak apa namanya,
untuk berkomunikasi dengan intens dengan dia itu sulit karena saya kan jarang ketemu sama dia. Sekali ketemu selalu ada pelanggaran seperti itu, Pak Fadli. Komunikasinya kurang begitu baik ya Mhm. dengan anak itu ya? Nggih nggih, Pak Fadli. Mmm, kira-kira apa yang Pak Iga pikirkan, seperti apa, solusi-solusi apa yang, Pak Iga Mhm. pikirkan untuk anak ini? Ya, sementara ini kalau melihat dari diri saya sendiri kan, tadi usaha saya masih komunikasi dengan anaknya, Pak Fadli, dan itu pun kurang intens. Mungkin saya belum mengajak berbicara secara lebih dalam, kurang kurang menyediakan waktu untuk dia, terus apalagi ya, untuk mendekati dia kayaknya saya harus datang ke orang tuanya, Pak Fadli ya. Oh iya, Pak Fadli, saya belum home visit, Kak, ke orang tuanya soalnya. Oh, Itu. itu ya. Iya. Mhm. Mmm, nah, kalau misalkan dari angka 1 sampai 10, usaha Pak Iga yang selama ini dilakukan itu kira-kira untuk mencapai tujuan di angka berapa, Pak Iga? Nah, gini, kalau dari dari pengalaman saya tadi, usaha saya masih mungkin di angka 3 sampai 4, Pak Fadli. Inginnya saya optimalkan ke angka 8, 9, 10 itu. Gitu ya. Saya tingkatkan sampai sempurna. Itu sebenarnya usahanya sudah bagus, Pak. Namun mungkin ada prioritas ya. Mhm. Kira-kira apa prioritas yang Pak Iga siapkan untuk mencapai, Mhm. agar anak itu lebih baik, Pak Iga? Mhm. Tadi kan saya kan inginnya ada komunikasi yang lebih intens dengan dia, terus kemudian juga bertemu dengan wali muridnya. Kayaknya ini yang harus diutamakan anu Pak Fadli, berkomunikasi langsung dengan anaknya. Takutnya nanti ketika saya komunikasi dengan walinya, dia merasa keberatan dan tidak terima kalau ada laporan tentang ini itu kepada guru dari gurunya kepada orang tua seperti itu. Jadi kayaknya prioritasnya komunikasi langsung Pak Fadli. Berarti komunikasi langsung dengan anak tersebut ya? Mhm mhm. Ya, ditambah dengan home visit Mhm. yang mungkin, masih skalanya rendah Mhm mhm. Itu Pak Fadli. hasilnya. Gitu ya. Kira-kira selain itu strategi apa yang, Pak Iga lakukan untuk mencapai Mmm, tujuan tersebut, Pak Iga? Agar saya anak i itu heeh, menjadi lebih baik, strateginya? saya itu pernah sedikit-sedikit melihat anu Pak Fadli, teman-teman itu belajar namanya apa, roda emosi Plutchik Pak Fadli ya? Oh, Oke. roda emosi Plutchik itu tentang emosi-emosi anak ya Pak Fadli. Apakah Iya, betul. itu mungkin berkaitan Pak Fadli ya, dengan kondisi emosinya anak itu sehingga dia itu, berperilaku berbeda dengan teman-temannya seperti itu? Mungkin Mmm, apakah iya, saya harus menggunakan itu untuk berbicara dengan dia untuk mengenali emosi-emosinya itu Pak Fadli? ah, itu sangat bagus. Apakah ada, eee, rancangan aksi yang sudah Pak Iga buat kira-kira untuk itu? Kalau dari inspirasi pembicaraan ini jelas Pak Fadli, harusnya, eee, kan gini, anaknya jarang di sekolah. Nah, Oke. kemudian mungkin ketika ada momen dia itu datang ke sekolah dan saya kebetulan bertemu dan tidak sedang jam mengajar, mungkin akan saya ajak Pak Fadli, ngobrol-ngobrol lebih hangat dengan ruang yang tidak tidak terkesan mengancam, mungkin ngobrol di kantin kah atau jangan di ruang guru mungkin akan menimbulkan kecemasan untuk anaknya Pak Fadli ya. Kayaknya akan saya ajak ngobrol-ngobrol di kantin, berbicara dan apa namanya, saya baru kepikiran kayaknya menarik banget ketika mengenali anak itu, mengenali emosinya dengan memanfaatkan roda emosi Plutchik itu Pak Fadli. Jadi paling tidak inginnya anu Pak Fadli, jadinya identifikasi sifat Pak Fadli ya. Oh Iya, iya, heeh, iya, jadinya iya, identifikasi iya. sifatnya anaknya, kemudian mungkin, dari, pola seperti itu bisa mengetahui solusi-solusinya, kenapa kok dia itu, bersifat menyimpang seperti itu, atau mungkin
bisa lebih mengenali dia dan akibatnya dan dampaknya mungkin akan saya lebih mudah memberikan arahan agar dia itu konsekuen Pak Fadli. Oh, itu rencana Pak Iga ya? Heeh, heeh. Ngajak ngobrol, Iya, iya. berbicara Hmm, dari hati ke hati, gitu ya Pak ya? hmm, Nah, kira-kira kalau misalkan ada hambatan, hmm, antisipasi apa yang Pak Iga siapkan? hmm. Hambatannya hambatannya kayaknya anaknya kabur-kaburan Pak Fadli. Mungkin salah satu Antisipasinya hambatan. gimana Pak Iga? Terus Untuk antisipasi hambatannya eh gini Pak Fadli, saya untuk anak yang kabur-kaburan itu belum pernah eh, menggunakan solusi apapun ketika anaknya kabur itu selalu saya ya udah ya biarkan tunggu tunggu besok aja. Gini Pak Fadli, saya mohon maaf Pak Fadli, tanya pengalamannya Pak Fadli. Pak Fadli kan juga guru juga kan. Nah, jika ada anak yang kabur-kaburan itu biasanya Pak Fadli solusinya gimana Pak Fadli ya? ada satpam nggak di situ? Oh iya ada. Nah, kira-kira yang bisa bantu Pak Hmm. Iga itu siapa selain jenengan? Selain Oh satpam lah, iya selain apa? masuk Kira-kira akal. yang bisa membantu Pak Iga untuk ini? Mungkin dari wali kelasnya juga bisa, satpam juga bisa, atau guru yang mengajar di kelasnya kayak Pak Fadli. Heeh, Nah, itu heeh. antisipasi hambatannya sudah Oke, iya ditemukan iya. Pak Iga. Iya iya masuk akal. Tadi rencana aksinya ngobrol bareng, Heeh, berbicara dari hati heeh, ke hati, komunikasi intens, heeh. terus minta tolong sama wali kelas dan bekerjasama Iya, dengan satpam. termasuk wali murid juga Pak Fadli home visit Termasuk pastinya. wali murid juga. Alhamdulillah Pak Mhm, Iga. mhm, Kira Pak Iga, mhm. dari sisi ini dapat disimpulkan apa sih Pak Iga dari sisi Nah, ngobrol-ngobrol kita ini? ini Pak Fadli. Jadi kayaknya tindakan saya memang kurang kuat untuk mengubah kondisi ini. Jadi dari obrolan ini nampaknya saya punya beberapa opsi yaitu mengajak anaknya ngobrol intens dengan rileks saja di kantin kah atau di mana gitu yang kiranya anaknya nyaman untuk mengenali kondisi emosinya agar saya dapat eh, tepat sasaran ketika mengajak bicara dan membuat perubahan terhadap diri anak-anak itu. Nah, terus kemudian kan resikonya ketika saya panggil anaknya kabur-kaburan Pak Fadli. Jadi dari pembicaraan kita tadi itu saya bisa minta tolong satpam atau misalkan wali kelasnya Wali atau kelas misalkan ya. jika jam pelajaran minta tolong guru yang sedang mengajar di kelasnya Guru seperti itu. piket bisa. Iya, guru piket juga bisa. Terima kasih Pak Fadli. Itu. Ya. Heeh. Nah, itu kira-kira komitmen apa yang Pak Iga buat untuk menjalankan rencana aksi ini? Saya berkomitmen ingin terjadi perubahan yang positif bagi anak itu. Tadi misalkan saya upayanya masih di angka 3 sampai 4, saya akan berkomitmen untuk menjaga komunikasi hingga mungkin nilai usaha saya ada di 8, 9 atau 10. Saya berharap seperti itu juga. Semangat Pak Iga. Iya. Nah, tentunya kan kalau kalau ingin menyelesaikan masalah seperti itu kan Pak Iga tidak bisa berjalan sendiri. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Pak Iga ini dalam menjalankan komitmen itu? Kayaknya yang pasti itu wali kelas, guru yang sedang mengajar di jamnya. Kemudian kalau misalkan anaknya kabur-kaburan, saya harus menggandeng satpam sekolah. Dan jika misalkan benar-benar untuk mungkin mungkin untuk menjaga pribadinya anak itu, saya tidak akan berkomunikasi dengan wali muridnya terlebih dahulu. Tapi jika misalkan dengan orang-orang yang saya gandeng itu tadi tidak dapat secara optimal membantu saya, maka saya akan juga menggandeng wali muridnya. Luar biasa. Itu yang sudah ternyata solusinya luar biasa Pak Iga sudah Nggih, nggih. ditemukan ya. Terus kapan kita bisa bertemu lagi untuk tindak lanjutnya ini? Bisa beri saya waktu 1 pekan Pak Fadli. Besok mungkin akan saya coba. Kan ini kan tidak perlu persiapan yang terlalu banyak. Jadi besok mungkin langsung bisa dicoba Pak Fadli. Oh, gitu ya. Nah, Kan depan ya. iya, pekan depan insya Allah. Hari yang sama Pak Fadli. Nggih. Oh, nggih. Siap Pak Iga. Oke. Kayaknya ngobrol kita ini harus
selesai di sini Iya. Pak Ega. Oke, siap siap. Makasih banyak Pak Ini Fadli ya. apa, larut malam ini Iya, kita heeh. lanjutkan, sesinya pekan depan ya. Oke, siap. Tetap Makasih ya, semangat Pak Fadli. Ega, semoga berhasil Amin amin. Terima anak kasih. itu menjadi lebih baik. Amin. Makasih Pak Fadli ya Terima sudah kasih. memberikan saran. Oke. Oke, sama-sama Pak Ega. Oke, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam Pak Ega. warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Fadli.